Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 7, subtema 4, pembelajaran 4 mengenai perkembangan teknologi transportasi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui jenis kendaraan dan contohnya. Yang kedua, mengetahui pentingnya menghargai perbedaan. Dan yang ketiga, mengetahui peraturan yang ada di kolam renang. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran keempat. Apakah kamu pernah naik kereta api seperti Udin? Atau naik perahu seperti Beni? Kereta adalah salah satu kendaraan darat yang digemari. Apakah kamu tahu jenis kendaraan darat lainnya? Bagaimana dengan kendaraan air dan udara? Ayo kita pelajari bersama-sama. Ayo membaca. Bacalah dengan suara nyaring dan intonasi yang tepat. Judulnya alat transportasi. Kakek Udin bercerita tentang bermacam-macam alat transportasi. Kita membutuhkan alat transportasi untuk berpergian. Alat transportasi dapat mempercepat perjalanan kita. Alat transportasi darat digunakan hampir semua orang. Alat transportasi darat ada yang berjalan di jalan raya dan di atas rel. Mobil dan motor adalah alat transportasi yang berjalan di jalan raya. Kereta adalah alat transportasi yang berjalan di atas rel. Kita menggunakan alat transportasi darat untuk jarak dekat dan jauh. Alat transportasi air digunakan oleh orang yang tinggal di dekat perairan. Alat transportasi air digunakan untuk menyeberang sungai atau laut. Alat transportasi air untuk jarak dekat, misalnya perahu. Untuk jarak jauh, kita bisa menggunakan feri atau kapal. Orang menggunakan alat transportasi udara untuk jarak jauh. Alat transportasi udara adalah alat transportasi yang paling cepat. Kita dapat tiba di tempat yang jauh dalam waktu singkat. Pesawat terbang adalah contoh alat transportasi udara. Alat transportasi terus berkembang. Sebagian alat transportasi didatangkan dari negara lain. Sebagian lagi hasil karya anak Indonesia. Anak-anak harus rajin belajar dan berkarya untuk negara. Sekarang ayo mencoba. Saat ini jenis alat transportasi sangat banyak. Ada berbagai jenis sepeda, mobil, kereta api, pesawat, dan perahu. Jenis alat transportasi apa saja yang kamu ketahui? Adakah jenis alat transportasi khas di tempat tinggalmu? Tuliskan jawabanmu pada tabel berikut ini ya. Misalnya jenis kendaraannya sepeda. Contohnya ada sepeda santai, sepeda gunung, dan lain-lain. Lalu jenis kendaraan yang kedua adalah mobil. Contohnya bus, bajai, angkot, taksi, dan lain-lain. Lalu jenis kendaraan yang ketiga adalah perahu. Contohnya ada kapal feri, kapal pesiar, speedboat, dan lain-lain. Untuk jenis kendaraan yang keempat dan yang kelima, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu, tulislah di bukumu masing-masing. Amati kembali teks alat transportasi. Garis bawahi kata-kata tentang alat transportasi. Lalu buatlah kalimat dari kata yang kamu temukan. Misalnya kata yang pertama yaitu sepeda. Contoh kalimatnya yaitu, dahulu banyak orang yang menggunakan sepeda. Lalu kata yang kedua adalah mobil. Kalimatnya yaitu,
Sekarang sudah banyak mobil di jalanan. Kata yang ketiga adalah pesawat. Contoh kalimatnya yaitu pesawat tempur mulai lepas landas. Untuk kata yang keempat dan yang kelima serta kalimat yang keempat dan yang kelima, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Setiap orang memiliki alat transportasi yang disukai. Setiap orang juga memiliki alat transportasi yang tidak disukai. Apakah kamu dapat memaksa temanmu menyukai alat transportasi yang tidak disukainya? Apa yang akan terjadi jika kamu memaksa? Apa yang akan terjadi jika kamu tidak memaksa? Bermain peranlah secara berpasangan dengan temanmu. Peragakan cara memaksakan pendapat atau cara menjawabnya. Peragakan cara menerima pendapat dan cara menjawabnya. Nah, setelah bermain peran, tulislah kesimpulan tentang pentingnya menghargai perbedaan. Misalnya, pentingnya menghargai perbedaan adalah titik-titik. Silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Udin menyampaikan perasaannya kepada kakek. Ia merasa aman menggunakan alat transportasi darat. Ia takut menggunakan alat transportasi air. Udin belum pandai berenang. Kakek sangat memahami perasaan Udin. Kakek mengajak Udin dan Mutiara berenang. Kakek ingin melatih Udin berenang. Udin dan Mutiara sangat senang pergi ke kolam renang. Mereka menunggu kakek membeli tiket. Mereka membaca peraturan yang ada di dekat loket tiket. Peraturan kolam renang. Jagalah keselamatanmu dan keselamatan orang lain. Yang pertama, tidak sakit kulit, sakit mata, atau sakit menular. Gunakanlah pakaian renang. Tidak membawa makanan ke dalam kolam. Tidak membawa binatang peliharaan. Membilas anggota tubuh sebelum berenang. Tidak meludah dan buang air kecil di dalam kolam. Yang ketujuh, tidak memakai alas kaki di dalam area kolam. Tidak berlarian di tepi kolam. Tidak melompat ke dalam kolam. Tidak bermain-main di dalam kolam. Kakek sangat senang bahwa Udin dan Mutiara membaca peraturan kolam renang. Kakek berpesan agar Udin dan Mutiara menaati peraturan itu. Dengan menaati peraturan di kolam renang, kita sudah menjaga keselamatan diri dan orang lain. Nah, sekarang amati peraturan-peraturan itu. Menurutmu, apakah peraturan-peraturan itu berkaitan dengan menjaga keselamatan orang lain? Ambillah satu peraturan kolam renang, lalu jelaskan mengapa ada peraturan itu dan bagaimana jika kita melanggarnya. Tuliskanlah jawabanmu pada tempat yang telah tersedia. Udin, Mutiara, dan kakek bersiap-siap untuk berenang. Mereka sudah mengenakan pakaian renang. Mereka melakukan pemanasan sebelum berenang. Mereka berjalan mengelilingi kolam. Mereka tidak mengenakan alas kaki. Mereka tidak membawa makanan. Sebelum masuk kolam, mereka membilas anggota tubuh. Mereka masuk kolam secara perlahan-lahan. Udin, Mutiara, dan kakek menaati peraturan di kolam renang. Apakah kamu seperti mereka? Ceritakanlah apa yang kamu lakukan untuk menjaga keselamatan orang lain saat berenang ya. Untuk kegiatan bersama orang tua menceritakan pengalamannya tentang berenang. Selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda
Terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Berterima kasihlah kepada kedua orang tua, serta berdoalah setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.